Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini setelah mengalami tekanan jual pada perdagangan kemarin? Kita bergabung bersama rekan Mercy Wijaya untuk informasi selengkapnya. Mercy, selamat pagi. Setelah kemarin ada tekanan jual di pasar, apakah ada potensi rebound pada hari ini? Ya, Marvin dan pemirsa, pagi hari ini kami sudah melihat rebound pada indeks saham global. Begitu juga dengan indeks harga saham gabungan setelah kemarin mengalami tekanan jual karena pelaku pasar khawatir inflasi di Amerika Serikat masih tinggi di atas 8% pada bulan Agustus, padahal The Fed sudah beberapa kali menaikkan suku bunga acuan. Namun kalau kita lihat pagi hari ini tekanan jual semakin berkurang, bahkan terjadi rebound yang cukup signifikan pada indeks harga saham gabungan. IHSG penguatannya sudah hampir 1%. Tepatnya menguat 0,8% di level 7.342. Pagi hari ini kami memantau saham sektor energi hari ini yang menguat paling signifikan sampai 1,6%, Marvin dan pemirsa. Ini juga seiring dengan harga komoditas batu bara yang masih menguat di pasar internasional. Untuk kontrak bulan Desember 2022, harga batu bara naik 2,56% seharga $424 Amerika Serikat per metrik ton. Dan kami juga pantau saham-saham yang terkait dengan batu bara ini mengalami penguatan signifikan 2-4% pada perdagangan pagi hari ini. Marvin, kalau kita lihat rebound ini juga terjadi pada perdagangan internasional di pasar saham global pada malam kemarin maupun hari ini. Di Amerika Serikat kita bisa lihat rebound tipis, indeks Dow Jones yang menguat 0,1%, S&P 500 juga menguat 0,3% dan Nasdaq Composite rebound 0,7%. Meskipun kalau kita lihat indeks Eropa ini masih tertekan karena khawatir tingginya inflasi di Amerika Serikat yang akan memicu kebijakan dari The Fed yang lebih agresif. Indeks di London Inggris FTSE 100 dan juga indeks di Jerman The DAX masih melemah lebih dari 1% pada perdagangan sore kemarin. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks utama kawasan Asia saat pembukaan ini memang cukup variatif. Namun kalau kita lihat pergerakannya secara real time saat ini sudah berhasil menguat. Secara real time indeks Nikkei 225 menguat 0,3%, indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat 0,6%, dan di Singapura indeks Straits Times juga menguat 0,3%. Memang pelaku pasar saat ini masih terus memantau bagaimana efek dari tingginya inflasi di Amerika Serikat terhadap keputusan The Fed pekan depan terkait dengan suku bunga acuannya. Namun memang kekhawatiran ini mulai mereda setelah ada data-data baru yang dirilis di Amerika Serikat, diantaranya terkait dengan harga di tingkat produsen yang ternyata mulai mengalami penurunan di bulan Agustus 2022. Secara bulanan harga di tingkat produsen ternyata turun 0,1% dan inflasi secara tahunannya ini memang berkurang dari bulan Juli sebesar 9,8%. Di bulan Agustus inflasinya berkurang menjadi 8,7% di tingkat produsen, sehingga ini menjadi salah satu sinyal positif inflasi berkurang di tingkat produsen dan diharapkan ini bisa segera terrealisasi atau dirasakan juga di tingkat konsumen di Amerika Serikat. Marvin dan pemirsa, memang jelang pengumuman suku bunga acuan The Fed tanggal 21 September nanti, pergerakan indeks global diprediksi masih akan fluktuatif, masih akan cukup fluktuatif. Begitu juga dengan IHSG. Kemarin kita lihat indeks ditutup melemah 0,5%, namun pagi hari ini kita bisa lihat indeks kembali menguat di atas 7.300. Dan memang pelaku pasar ini masih akan melihat apakah kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat seberapa besar, apakah 75 basis poin atau 100 basis poin. Namun untuk perdagangan hari ini IHSG diprediksi masih akan bergerak cukup fluktuatif di antara 7.181 sampai 7.353. Marvin. Mercy, kemudian bagaimana dengan posisi rupiah dan komoditas pagi ini? Apakah sejalan dengan IHSG? Ya, pergerakan nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas sejalan dengan penguatan dari indeks harga saham gabungan. Kemarin kami juga memantau nilai tukar rupiah melemah, namun hari ini berhasil rebound. Terjadi penguatan tipis 0,11% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan saat ini posisi rata-rata atau nilai tengah rupiah berada di Rp14.892 per dolar. Meskipun kalau kita lihat
rupiah menguat, dolar indeks kami juga lihat melemah 0,02%. Ini mempengaruhi juga pergerakan harga emas global, terutama harga emas COMEX yang melemah 0,29% di $1.704 per troy ounce. Karena kalau kita lihat posisi dolar indeks sebenarnya masih cukup tinggi, Marvin dan pemirsa, di level 109,7. Namun kalau kita lihat harga emas antam dalam negeri ini masih stabil di Rp942.000 per gram. Kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia, Marvin dan pemirsa. Kemarin harga minyak mentah ini sempat melemah karena kekhawatiran resesi, namun hari ini harga minyak justru kembali menguat 0,2 sampai 0,3%. Minyak jenis WTI berada di $88 Amerika Serikat per barel dan minyak jenis Brent seharga $94 Amerika Serikat per barel. Harga minyak menguat karena ada ekspektasi bahwa memasuki musim dingin di beberapa negara, terutama di negara kawasan barat, ini penggunaan minyak akan semakin bertambah dan beberapa pengguna gas ini akan diprediksi beralih menggunakan minyak mentah mengingat harga gas bumi yang memang melambung tinggi selama beberapa pekan terakhir. Itulah sentimen-sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar hari ini. Marvin dan pemirsa, kami akan terus pantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah, dan pergerakan harga komoditas sepanjang hari ini. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio.